Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Gufron Astori selaku penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor. Baik, Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik. Oke, mungkin saya bisa langsung ke pertanyaan mungkin ya. Silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak memaknai nilai-nilai Pancasila dalam tugas dan pelayanan di KUA? Ya, pemaknaan tentang nilai-nilai Pancasila dalam tugas tugas di KUA tentu sangat penting karena memang eh, kita di KUA ini walaupun KUA itu adalah kantor urusan agama yang saat ini menangani eh, klien-klien kita yang beragama Islam, tapi sebagaimana prinsip-prinsip asas negara kita Pancasila tentu dalam pelayanan kita mesti bersifat adil dan juga apa namanya saling menghormati karena negara kita atau masyarakat kita ini kan memang terdiri dari berbagai macam latar belakang agama, kebudayaan, suku bangsa yang berbeda-beda. Jadi kita tidak membeda-bedakan di dalam eh, melayani masyarakat. Baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa bentuk nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik dan kegiatan administrasi di kantor urusan agama? Ya, bentuk-bentuknya banyak. Contohnya dalam pelayanan administrasi tentu kita tidak boleh diskriminatif. Ya, siapapun yang datang ke kantor KUA ini, apakah itu Muslim, non-Muslim, tetap diperlakukan sama sesuai dengan SOP. Jadi dasar kita kerja adalah SOP. Siapapun dia, ya dia tidak dilebih-lebihkan dan juga tidak diskriminatif terhadap klien yang datang itu. Jadi bentuk-bentuknya ya ada layanan administrasi, termasuk juga ketika kita layanan di luar dari administrasi, contohnya bimbingan perkawinan, kemudian dalam pernikahan, bimbingan keagamaan, semuanya kita tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Pancasila, keadilan, kemanusiaan, juga menjunjung tinggi persatuan dan banyak hal lagi. Baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa sih nilai-nilai Pancasila itu penting untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan keagamaan di KUA? Ya, penting karena memang ya itu latar belakang daripada masyarakat kita ini memang berbeda-beda, bermacam-macam gitu. Ada yang eh, atas dasar kepercayaan yang beda-beda, kemudian juga sukunya, kemudian agamanya. Jadi yang datang di KUA ini kan bukan apa namanya, bukan orang Islam saja. Contohnya kemarin itu ada yang datang ke sini seorang eh, beragama Katolik itu datang ke sini berkonsultasi. Ya, beliau itu namanya Martinus. Nah, berkonsultasi bahwasanya beliau pernah diberkati di salah satu gereja, tapi belum tercatat di negara pernikahannya. Maka kita juga melayani konsultasi yang sesuai dengan porsinya. Walaupun dia non-Muslim, kita akan beritahukan bahwasanya nikah pencatatan nikah untuk yang selain beragama Islam itu dicatatkan di Dinas Catatan Sipil atau Disdukcapil. Jadi setelah kita jelaskan eh, dengan baik, mereka dia puas, Bapak Martinus itu dan mereka dia bergegas ke catatan sipil untuk membawa dokumennya dan dicatatkan di kantor catatan sipil, bukan di sini. Jadi kita tetap menjaga siapapun dia
kita layani dengan adil, dengan saling menghormati begitu. Jadi penting itu nilai-nilai Pancasila diterapkan di sini. Oke, baik. Selanjutnya, kira-kira siapa saja sih pihak yang berperan dalam menanamkan dan mengawasi implementasi Pancasila di lingkungan kerja KUA ini? Misalnya mungkin pimpinan, pegawai, atau masyarakat gitu. Ya, jadi kalau masalah pengawasan tentu pimpinan lah yang bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Jadi pimpinan itu artinya berhak untuk memberikan pembinaan dan menegur karyawan atau ASN yang memang melakukan hal-hal yang keluar dari prinsip-prinsip Pancasila itu. Namun demikian ASN juga demikian, dia tetap juga mengawasi dirinya sendiri supaya dirinya tidak sampai melakukan hal-hal yang tercela yang berlawanan dengan prinsip-prinsip Pancasila, contohnya keadilan, saling menghormati dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya masyarakat itu juga merupakan apa ya, berhak memberikan kontrol gitu. Kalau tadi eh, mengenai apa namanya itu yang membina tentu ya pimpinan, tapi kalau untuk kontrolnya tentu ya masyarakat pun berhak mengontrol. Ketika ada salah satu pegawai ASN yang menyimpang, tentu mereka berhak untuk komplain. Oh, misalnya diperlakukan diskriminatif, nah berhak komplain. Jadi semuanya terlibat di sini. Jadi kalau pimpinan itu ya paling bertanggung jawab untuk membina. Tapi ASN itu sendiri tetap bertanggung jawab juga terhadap dirinya untuk saling menghormati, bekerja sama di dalam lingkungan bekerja, termasuk dalam pelayanan, masyarakat itu berhak mengontrol sekiranya ada hal yang kurang baik, tentu akan ada komplain dan memberikan masukan-masukan untuk perbaikan gitu. Jadi semuanya terlibat di sini. Oke, Oke, baik, ada yang selanjutnya lain? ada Bapak sedikit saja. Lalu, Ya. em, bagaimana cara KUA menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya menjadi slogan gitu, tetapi juga menjadi pedoman perilaku yang nyata bagi pegawai? Ya, caranya ya artinya kita bekerja harus sesuai dengan SOP karena SOP itu standar operasional prosedur kita kan memang disusun untuk bagaimana kita bersifat manusiawi, adil, berdasarkan prinsip-prinsip apa namanya kebersamaan dan sebagainya, tidak sewenang-wenang. Nah, jadi ya penerapannya ya saling kontrol di sini gitu, saling kontrol ya itu penerapannya. Jadi bekerja sesuai dengan aturan atau regulasi, dan regulasi itu kan dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip pada dasar-dasar negara kita, termasuk asas Pancasila di negara kita gitu. Jadi ketika kita bekerja sesuai dengan regulasi aturan yang ada, secara tidak langsung kita akan eh, ya menerapkan itu Pancasila itu. Gitu. Baik, Bapak, mungkin cukup itu saja pertanyaan dari saya. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menyediakan waktunya untuk saya wawancarai. Baik, sama-sama terima kasih. Baik, mungkin cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kalimantan Utara. Ya.